Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah, barakallahu fikunna, jamaah majelis ta'lim dan dakwah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan sore ini untuk melanjutkan kajian rutin kita. Walaupun hujan, ibu-ibu tetap datang, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan barakah majlis ta'lim ini di rumah Allah ini, pada saat turun hujan ini, menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barakah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan sehat walafiat, istiqamah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Hari ini adalah hari Selasa yang pertama. Kajian kita adalah tafsir dan kita masih mengkaji surat Al-Hadid. Terakhir ayat berapa? Baru 7 ya. InsyaAllah hari ini ayat ke-8. Namun sebagaimana biasa kita baca dulu beberapa ayat. Kita baca mulai ayat 7 sampai ayat 11. Dan kita rasakan turun kepada kita sakinah, ketenangan, kedamaian, rahmat, kasih sayang Allah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca mulai ayat 7 ya, sampai ayat ke-11 bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له
فيضاعفه له وله أجر كريم. Alhamdulillah. Yang lalu ayat ke-7 sudah kita bahas panjang lebar dan kita perluas pembahasan tentang sedekah. Hari ini kita masuk ayat yang ke-8, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin." Artinya, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Rabbmu. Dan sesungguhnya Dia, Allah, telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini ada beberapa faedah dan ada beberapa pembahasan. Yang pertama-tama, ayat ini adalah ajakan beriman kepada Allah. Tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah, karena Rasulullah Muhammad SAW sudah datang, sudah menyeru kepada kita untuk beriman kepada Allah. Jadi tidak ada alasan tidak beriman. Sehingga Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, seandainya ada orang Yahudi dan Nasrani yang masih mengamalkan ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, mengamalkan Taurat dan Injil yang masih asli, tapi tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia adalah ahli neraka. Jadi tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah. Hujjah sudah ditegakkan, argumentasi sudah lengkap, bukti-bukti, mukjizat semuanya. Tidak ada pilihan kecuali beriman. Apa sih maksudnya beriman kepada Allah? Kalau ada kata-kata beriman kepada Allah, itu mencakup 4 unsur. Yang pertama, beriman bahwa Allah itu ada. Iman bahwa Allah itu ada. Yang kedua, beriman bahwa Allah itu pencipta segalanya, pemilik segalanya, dan pengatur segalanya, yang Maha Esa. Jadi Allah pencipta segalanya, pemilik segalanya, pengatur segalanya, yang Maha Esa dalam semua itu. Yang ketiga, beribadah hanya menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang keempat, mengimani bahwa Allah itu mempunyai nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Dan ini sering kita bahas, termasuk pada ayat yang ke-7 ini juga sudah kita bahas. Kemudian di antara kandungan ayat ini adalah keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyeru, sebagai utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terbaik, makhluk yang paling mulia. Beliau rela mengorbankan dirinya segala-galanya demi untuk mengajak manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi keutamaan Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau berdakwah, pendakwah nomor 1 adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ ada ayat, coba Ibu lihat ayatnya ya. Wa qad akhadha mitsaqakum. Dan sesungguhnya Allah itu telah mengambil perjanjian dengan kamu. Ada kata-kata mitsak di situ kan?
Lah maksud daripada mitsaq itu ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yaitu perjanjian dengan Nabi berupa baiat. Membaiat Nabi ya, dulu para sahabat membaiat Nabi, sumpah setia dengan Nabi. Kemudian makna yang kedua, mitsaq itu adalah perjanjian dengan Allah yang sudah dilakukan oleh semua manusia ketika kita masih berada di alam arwah dulu. Mitsaq. Dan ini mungkin perlu kita bahas panjang lebar tentang mitsaq. Mungkin ibu ada sebagian sudah tahu, ada sebagian belum tahu. Ini adalah ilmu baru yang baru diketahui. Kalau ilmunya ilmu sudah lama. Di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, Aqidah Tahawiyah itu penting ibu-ibu, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh 4 madhab. Salah satu poin di dalam Aqidah At-Tahawiyah adalah wal mitsaqu alladzi akhadahu Allah Ta'ala min Adam wa dzurriyyatihi haqqun. Dan mitsaq atau perjanjian yang diambil oleh Allah dari Nabi Adam dan keturunannya adalah benar. Jadi Nabi Adam dan keturunan Nabi Adam semuanya, termasuk kita ini ibu-ibu, dulu sudah pernah janjian dengan Allah. Ya, saya, ibu-ibu semuanya dulu sudah pernah janjian dengan Allah. Yang mana perjanjian itu disebutkan panjang lebar di surat Al-A'raf ayat 172 174. Ya. Surat Al-A'raf ayat 172 174. Saya bacakan ayat-ayatnya. Kalau ibu membawa Al-Quran atau aplikasi Al-Quran, monggo dilihat biar lebih mantap. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini adalah Rabbmu, Tuhanmu? Mereka, yaitu Nabi Adam dan anak keturunannya semuanya menjawab, betul, engkau adalah Rabb kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap ini, atau agar kamu mengatakan dan seterusnya. Ayat 172 dan setelahnya. Jadi maksudnya di sini ibu-ibu, dulu kan Allah itu menciptakan Nabi Adam kan. Lah kemudian Allah itu mengeluarkan dari Nabi Adam itu anak keturunannya. Nanti ada haditsnya ya. Nanti ada haditsnya. Nanti aja kita bahas haditsnya biar lengkap. Sehingga maksud daripada ayat ini, semua manusia itu aslinya kenal Allah. Semua manusia itu aslinya sudah mengakui bahwa Allah itu adalah Rabb. Semua manusia. Ayat ini juga dipertegas oleh Allah di surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama
sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Surat apa tadi? Ar-Rum ayat berapa? 30. Jadi maksudnya semua manusia itu aslinya fitrah, aslinya benar, aslinya itu kenal Allah, aslinya itu mengakui Allah. Itu semenjak dahulu kala sebelum kita lahir sudah mengakui itu. Kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim rahmatullahi alaihima melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lurus. Fa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Ada riwayat wa, ada riwayat au. Maka ayah bundanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi setiap bayi lahir itu Islam, kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap bayi lahir. Yang membuat bayi ini menyimpang dari fitrah siapa? Lingkungannya, bapaknya, ibunya, atau lingkungannya. Kemudian di dalam hadis di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi. Katanya Allah, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus semuanya. Jadi Allah menciptakan semua manusia itu lurus. Faja'athumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum. Kemudian datanglah setan-setan kepada mereka, lalu menyesatkan mereka dari agama mereka dan mengharamkan atas mereka apa yang telah aku halalkan bagi mereka. Jadi semua bayi lahir itu lurus. Yang membuat menyimpang siapa? Setan. Jadi yang membuat orang nyimpang dari fitrah itu dua, ibu-ibu. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah setan. Baik. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis Bukhari Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di musnadnya melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lirrajuli min ahlin nar yaumal qiyamah. Pada hari kiamat dikatakan kepada seseorang dari penghuni neraka. Jadi orang ini ahli neraka, nanti kiamat diajak ngomong, ara'aita law kana laka ma 'alal ardi min syai'in akunta muftadiyan bih. Bagaimana pendapatmu jika kamu memiliki segala yang ada di bumi? Apakah kamu akan menebus dirimu dengannya? Ini orang penghuni apa tadi? Penghuni neraka ya. Lalu dikatakan kepada dia, kalau kamu punya dunia seisinya semuanya, kamu mau tidak nebus dirimu supaya tidak masuk neraka? Orang itu bilang, na'am, ya saya mau, yang penting saya tidak masuk neraka. Lalu dikatakan, lalu Allah berfirman, qad aradtu minka ahwana min dalik, qad akhadtu alaika fi dhahri adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Ya, Allah berkata kepadanya, kata Allah, sebenarnya aku hanya meminta darimu yang lebih ringan dari aku, yang lebih ringan dari itu. Aku tidak minta banyak-banyak, aku minta ringan saja, yaitu aku telah mengambil perjanjian darimu di sulbi Adam agar kamu tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Yang aku minta cuma itu. Dulu sudah pernah janji kamu tidak akan menyekutukan aku, tetapi kamu enggan kecuali mempersekutukan aku. Jadi ambil Allah diiling nomane, biyen di alam arwah kamu sudah ada
perjanjian, kamu tidak boleh syirik, dan kamu sudah sepakat tidak akan syirik. Tapi ketika kamu masuk dunia, kamu menyekutukan aku. Kemudian ada lagi hadis yang lebih spesifik, ibu-ibu. Sampai di sini jelas kan? Jelas ya? Nyambung kan? Nyambung ya ibu-ibu ya? Kalau nyambung kita lanjut. Ada lagi hadis riwayat Imam Ahmad, juga Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akhadallahu al-mithaqa min dhahri Adam. Allah mengambil perjanjian dari punggung Adam. Jadi Nabi Adam diciptakno, ya Allah mengambil perjanjian itu dari punggung Nabi Adam. Maksudnya bagaimana? Fa akhraja min sulbihi kulla dzurriyyatin dzara'aha, yaitu lalu Allah mengeluarkan dari tulang sulbinya semua keturunannya yang telah diciptakannya. Jadi oleh Allah dikeluarkan dari tulang sulbi Adam itu semua keturunannya, termasuk kita semuanya dulu sudah pernah dikeluarkan, ya. Fanatharahum baina yadayhi kadzar. Kemudian Allah menaburkan mereka di hadapannya, di hadapan Nabi Adam seperti semut, atau di hadapan Allah seperti semut. Jadi Nabi Adam, ya, dikeluarkan dari Nabi Adam itu anak keturunannya cilik-cilik kayak semut, ya, wabeh semuanya. Tsumma kallamahum qibalan. Kemudian Allah berbicara kepada mereka secara langsung. Allah ngomong langsung kepada Nabi Adam dan kepada anak keturunannya yang seperti apa tadi? Seperti semut, ya, cilik-cilik. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Ya. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Yang tadi ayat surat apa tadi? Al-A'raf 172 dan setelahnya. Mereka menjawab, betul, kami bersaksi. Lalu kata Allah, hal ini agar kamu tidak mengatakan pada hari kiamat, sesungguhnya kami lalai terhadap ini. Ya Allah, aku lali ya Allah, lek biyen tahu janjian. Ya, kalau alasan. Atau kamu mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah menyekutukan Allah sebelumnya dan kami hanyalah keturunan mereka setelah itu. Ya, ya Allah, kami hanya ikut ajarannya nenek moyang, nggak bisa, nggak diterima. Apakah engkau akan membinasakan kami wahai Allah karena perbuatan orang-orang yang batil? Jadi nyalakno wong liya sing disalahno sapa? Nenek moyange. Enggak. Kamu sudah kenal Allah dulu. Cuman kamu terpengaruh oleh apa tadi? Oleh dua. Yang pertama apa? Lingkungan. Yang kedua setan, ya. Jadi hadis ini memperjelas ayat surat Al-A'raf 172 dan setelahnya, yaitu pertama Allah menciptakan Nabi Adam lalu mengeluarkan dari tulang sulbinya anak keturunannya, ya, lalu ditaruh di depannya Allah Subhanahu wa taala seperti apa tadi? Seperti semut. Jadi cilik-cilik. Cilik-cilik wah kayak miliaran iki, miliaran kuwabeh. Karena itu para ulama itu mengatakan bahwa kita dulu belum lahir, tapi roh kita sudah ada. Jadi roh wis ono. Cuman kita belum ada. Sampai kita di perut ibu usia janin 120 hari, nah baru rohnya dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi itu maksudnya adalah perjanjian. Itu diantara maksud ayat 8 dari surat Al-Hadid. Wa qad akhadha mitsaqakum, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dengan kamu. Ini perlu kita ingat-ingat ibu-ibu. Jadi kita semua punya janji dengan Allah
semenjak dahulu kala di alam arwah, bahwa kita akan beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Jangan pernah lupa dengan perjanjian itu. Kemudian juga di antara kandungan ayat ini adalah yaitu bahwa Allah itu penuh dengan kelemah lembutan. Allah itu penuh dengan kelemah lembutan kepada hamba-hambanya. Ketika Allah ngutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan bukti-bukti yang banyak. Allah memberikan mukjizat, itu adalah kelembutan Allah. Ya, supaya kita selamat semuanya. Tapi banyak di antara kita tidak mau selamat. Ya, itu ayat yang nomor ke-8. Insyaallah cukup. Kemudian kita lanjut sekarang ayat yang nomor ke-9, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Dialah Allah yang menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang jelas, yaitu Al-Quran, agar dengan Al-Quran itu Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Dan sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kalian semuanya. Al-Hadid ayat 9. Di antara kandungan surat Al-Hadid ayat 9 ini bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang paling jelas. Ayat paling jelas, ayat paling gamblang dan terperinci. Dan itu merupakan petunjuk yang paling nyata. Pakar-pakar bahasa Arab semuanya mengakui Al-Quran adalah kitab yang paling jelas, bukan yang kabur, bukan yang meragukan. Kemudian juga di antara kandungan ayat ini pula bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran kepada abdihi, hambanya. Ya, dan abdihi, hambanya, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya Nabi paling tinggi itu apa, ibu-ibu? Gelar Nabi paling tinggi, paling disenangi Nabi apa? Ya, gelar Nabi paling tinggi, paling disenangi Nabi adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Itu gelar Nabi paling disenangi oleh Nabi. Dan itu adalah pujian ketika Allah menyebut Nabi Muhammad adalah hambanya Allah. Itu pujian yang luar biasa, sehingga beliau tidak punya sifat-sifat ketuhanan sedikit pun. Kemudian juga di antara kandungan daripada Al-Hadid ayat nomor ke-9 ini adalah Al-Quran adalah kitab yang harus kita pegang erat-erat. Kalau kita ingin selamat dan bahagia dunia akhirat, kepingin selamat kitabe Al-Quran, kepingin bahagia kitabe Al-Quran. Ojo tau adoh teko Al-Quran. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Di situ Allah menyebutkan di antara tujuan Al-Quran itu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kemaksiatan, dari kekafiran, dari penyimpangan, dari kedoliman, dari semua yang buruk menuju cahaya yang terang benderang, menuju tauhid, menuju iman, menuju taat dan seterusnya. Ini penting ibu-ibu. Ya, kita baca Al-Quran satu hari berapa banyak ibu-ibu? Al-Quran itu kuantitas perlu, kualitas juga perlu. Dulu kita sering membahas kalau bisa satu hari baca berapa?
Kalau bisa satu hari 1 juz ibu-ibu. Dan rasakan ya, rasakan apa yang terjadi dalam kehidupan ibu. Sekarang ini banyak orang sumpek, banyak orang galau, banyak orang tidak tenang, banyak orang bingung, banyak orang merasa jiwanya kosong, hatinya kosong, kering. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah karena jauh dari Al-Quran, karena membaca Al-Qurannya kurang, karena mempelajari Al-Qurannya itu kurang. Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau saya merasakan kesedihan dan kesumpekan dalam diri saya, maka saya yakin pasti dalam diri saya itu kurang 2. Pokoknya aku sumpek, aku sedih, aku galau, aku gak tenang. Itu berarti di dalam diriku kurang 2, kurang loro. Ono loro sing gak ono. Ya, apa itu? Yang pertama kurang istighfar, kakean dosa, kebanyakan dosa, saya kurang istighfar. Yang kedua adalah kurang membaca Al-Quran. Syekh Ali At-Tantawi itu hafal Al-Quran dan bacanya satu hari itu ya sekitar 10 juz wiritani ibu-ibu. Itu kalau orang sudah hafid, sudah lancar mungkin ya, 10 juz itu mengalir seperti air ibu-ibu. Tapi kalau kelas-kelas kita satu hari 1 juz sudah lumayan. 1 juz satu hari ibu berapa jam? 1 juz 1 jam kan? Iya. 1,5 jam. Iya. Misalnya pelan-pelan 1,5 jam ya, itu tergantung ya. Kalau saya 1 juz antara 30 sampai 45 menit, tergantung cepat apa enggak gitu ya. Katakanlah 1 jam aja lah, 1 jam. 1 juz 1 jam. Satu hari berapa jam? 24 jam. Ambil 1 jam untuk Al-Quran. Itu buat kita sendiri, untuk kepentingan kita, dunia kita dan akhirat kita. Lah mosok gak ono 1 jam digawe Al-Quran. Ini penting ibu-ibu. Dan rasakan sendiri yang terjadi dalam dirinya ibu itu nanti apa. Kalau baca 1 juz 1 hari. 1 juz mau membaca hataman atau murojaah tidak masalah. Wis pokok 1 juz. Memang para ulama rata-rata mengatakan 1 juz sepertinya apa? Dosis minimal untuk dimasukkan dalam diri kita. Kalau kurang itu nanti seakan-akan dalam jiwa kita ada sesuatu yang kosong. Ono kosong ibu-ibu. Itulah yang membuat orang sekarang ini banyak aneh-aneh. Kan orang sekarang banyak membuat sensasi aneh-aneh kan. Nanti terjun dari mana gitu kan, dari bukit, sikile ditaleni terjun, kan aneh-aneh. Enggak teko maneh dari mana? Dari naik ke gedung pencakar langit, putu-putuan dek kono. Ini orang-orang hidupnya jiwanya kosong ibu-ibu. Hatinya itu kosong. Sehingga dia mau menutupi kekosongan itu dengan apa? Dengan aneh-aneh, dengan sensasi. Kalau orang beriman enggak perlu itu semuanya. Orang beriman sudah tertutupi kekosongan-kekosongan itu. Di antaranya dengan Al-Quran. Itu betul sekali ibu-ibu. Dan saya merasakan itu. Alhamdulillah saya berusaha 1 hari itu minimal 1 juz. Baik membaca dalam arti hataman atau murojaah. Wis pokok 1 juz itu dosis minimalnya. Kalau kurang itu ada sesuatu yang kosong dalam diri kita. Dan kekosongan itu tidak bisa ditutup dengan apapun. Dikasih obat penenang tidak bisa. Ya, obatnya hanya satu, kembali kepada Al-Quran, yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuantitas itu perlu, di samping juga kualitas. Kemudian juga di antara kandungan ayat ini bahwasanya Allah itu adalah Raufun Rahimun. Allah itu maha kasih sayang. Dan ayat terbanyak atau nama Allah yang terbanyak di Al-Quran itu adalah Rahman dan Rahim. Bersyukurlah ibu-ibu dipilih oleh Allah jadi orang Islam. Allah yang punya kasih sayang. Orang dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun, oleh Allah masih ditunggu. Kapan kamu tobat? Kapan kamu kembali? Dan sekarang ini, hari ini,
adalah saat yang paling tepat untuk tobat. Kenapa ibu-ibu? Kenapa hari ini dan kenapa saat ini? Karena sekarang ini kita sudah masuk bulan-bulan kebaikan. Hari ini adalah tanggal 7 Rajab. Ini musim-musim kebaikan. Dan kita semua mengenal Rajab termasuk Al-Ashhurul Hurum, yaitu 4 bulan yang oleh Allah diberi kehormatan lebih. Dan itu ada di Al-Quran surat At-Taubah ayat nomor 36. At-Taubah 36, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang punya kehormatan lebih. Jangan berbuat dolim padanya. Ya. Apa 4 bulan itu? Nabi menjelaskan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi Ashhurul Hurum itu bisa 2 tahun, bisa 1 tahun, tergantung cara ngitungnya. Sebagian ulama menyebut Ashhurul Hurum itu 2 tahun. Kalau 2 tahun berarti ngitungnya dimulai dari tahun ini kan 1400 berapa? 46 ya. Nanti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, berarti itu 2 tahun kan? 2 tahun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah 14, 46. Muharram dan Rajab 14, 47. Itu kalau ngitungnya begitu berarti 2 tahun. Tapi kalau ngitungnya dimulai dari Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah berarti 1 tahun. Jadi ulama ada yang ngitung itu 2 tahun, ada yang ngitung itu 1 tahun, tergantung cara ngitungnya. Jadi lek ngitungnya dimulai teko Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab berarti berapa tahun? 2 tahun. Tapi kalau ngitungnya dimulai dari Muharram, nah berarti 1 tahun. Yang mana para ahli tafsir ketika menafsirkan surat At-Taubah 36 tadi, mereka sepakat bahwa perbuatan baik yang kita kerjakan pada Ashhurul Hurum itu ganjarannya dilipat gandakan. Perbuatan dosa yang kita kerjakan pada Ashhurul Hurum itu juga hukumannya dilipat gandakan. Jadi sekarang ini ibu-ibu musim-musim kebaikan. Tahun depan belum tentu kita ketemu dengan bulan Rajab lagi. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyebutkan, Syahrul Rajab miftahu asyhuril khair wal barakah. Bulan Rajab adalah kunci bulan-bulan kebaikan dan keberkahan. Jadi kuncine iku ana ndek bulan Rajab. Nah, lek kepengin iso mlebu nang bulan-bulan kebaikan, bulan-bulan keberkahan, harus nggawa kuncine. Kuncine ana ndek bulan Rajab. Lek gak duwe kuncine gak iso mlebu. Lek duwe kuncine iso mlebu. Kemudian beliau menukil ucapan dari seorang ulama, Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahmatullah alaih. Kata beliau, Syahrul Rajab syahruz zar'. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Jadi nandure mulai bulan Rajab, nandur mulai saiki. Wa syahru Sya'ban syahrus syaqi saqi lizara'. Bulan Sya'ban, bulan depan itu bulan mengairi, menyirami tanaman tersebut supaya tambah subur. Wa Ramadan syahru hasadiz zar'. Bulan Ramadan adalah bulan panen. Jadi lek kepengin panen Ramadan, nandur mulai
mulai Rajab iki nandur ibu-ibu. Engko Sya'ban tambah semangat maneh, Ramadan puncake. Dan puncaknya puncak adalah 10 terakhir Ramadan. Lek kepengin sukses, maka startnya dimulai dari Rajab. Jangan terlambat startnya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala juga menukil pula dari Abu Bakar Al-Warraq bahwa bulan Rajab itu ibaratnya angin yang bertiup. Bulan Sya'ban itu awannya kumpul, kemudian bulan Ramadan turun hujan. Dadi angine mulai Rajab. Engko Sya'ban wis dadi awan, engko Ramadan kari mudhun udane. Kemudian beliau menasehatkan kepada kita dengan nasihat yang luar biasa, ibu-ibu. Ini kata-kata Ibnu Rajab ya, ketika membahas tentang bulan Rajab. Sungguh sangat pantas bagi orang yang telah menghitamkan catatan amalnya dengan dosa-dosa untuk memutihkannya dengan taubat pada bulan ini. Jadi saran beliau, amal yang paling penting, yang paling diutamakan, yang paling diprioritaskan adalah taubatan nasuha. Karena kita manusia sama semuanya punya dosa. Ya, kata beliau, catatan amal kita sekarang sudah banyak catatan-catatan hitam. Maka Rajab soalnya apa? Diputihkan, membuka lembaran baru, tobat. Dan Islam ini agama tobat, dan Allah selalu nunggu kita, kapan kamu tobat, kapan kamu tobat. Dan setan selalu datang kepada kita, kata setan, jangan sekarang, puas-puaskan dulu. Jangan sekarang, puas-puaskan dulu. Jangan sekarang, puas-puaskan dulu. Tujuan setan apa? Tujuan setan adalah kita mati belum tobat. Jadi kalau Allah nyuruh tobat, setan nyuruh apa? Jangan sekarang, awakmu gak mungkin mati saiki, sik sehat, sik enom, terus nasi puas-puas no, sik durung puas. Ya sikatan kabeh, ambil semuanya. Ya, Allah nyuruh tobat, setan menyuruh kita menunda taubat. Kemudian kata Ibnu Rajab pula, dan barang siapa yang telah menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia untuk memanfaatkan sisa-sisa umurnya dengan kebaikan pada bulan Rajab ini. Jadi nasihat beliau diantaranya dua, ibu-ibu. Yang pertama tobat, membuka lembaran baru. Yang kedua manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini kita perlu muhasabah, ibu-ibu. Terus terang saja zaman sekarang ini kita banyak membuang waktu kita cuma-cuma. Untuk apa, ibu-ibu? Untuk apa? Ibu-ibu hapian satu hari berapa jam? Sedina pirang jam ibu-ibu hapian? Berapa jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 10 jam, 12 jam. Allahu Akbar, ya. Ini benar-benar apa? Setan gepeng, pencuri waktu yang paling dahsyat. Karena itu ibu-ibu, ya, walaupun kita tidak tahu umur ya, cuman kalau kita pakai hitung-hitungan orang mati ya, itu kalau salafus soleh umur 40 itu ibaratnya wis lampu kuning. Umur swida ibaratnya wis lampu merah. Wis swida itu anggapan wis di kuburan ibu-ibu. Itu bonus kabeh iku. Nah, kalau sudah umur 60 sik hapian tok. Ya, kan kita kadang merasa sibuk kan, padahal kita tidak dapat apa-apa. Dunya gak oleh, akhirat gak oleh. Cuman gayae kaya apa? Kaya sibuk ngono lho. Sarser gak diwaca, gak diamalno, gak ngerti blas. Ya mending apa? Tutupen HP-mu, dzikira, maca Quran, wiritan, baca sholawat, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya mending gitu ibu-ibu. Karena ini kalau orang sudah kadung megang itu kecanduan ibu-ibu. Ini ada sihirnya ibu-ibu. Iya, ada sihir yang tidak kita sadari.
Kalau kita sudah kadung megang, mungkin kita punya niat 10 menit. Iso ndak 10 menit, Bu? Gak kira iso, Bu. 10 menit ditele, Bu. Pirang detik dijopok maneh, Bu? Iya. Tele maneh, jopok maneh. Akhir sedina ceritane ngene tok. Catatan amalnya isinya apa? Isinya hapian. Padahal kita mati harus pisah dengan HP. Jadi paling enak ibu-ibu, ya, HP-nya ditaruh, fokus apa? Zikrullah, zikir, tafakur. Ya, kalau mau nyetel medsos silakan yang bermanfaat, nyetel Al-Qur'an, murotal atau nyetel RDI dan yang lain-lainnya. Jadi kita sekarang berada di musim-musim kebaikan. Kalau ada yang tanya, amalannya apa Ustadz? Amalannya diantaranya itu ada 5. Ya, amalannya banyak ya. Diantaranya 5. Itu yang diprioritaskan itu 5. Yang nomor 1 amalannya adalah taubat dan istighfar. Sing akeh taubat, sing akeh istighfar. Kita ini kalau jujur kita punya banyak dosa. Kalau kita muhasabah mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, kita tidak bisa ngitung banyaknya dosa-dosa kita. Ya, istighfar, taubat, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia, bersih-bersih diri. Perjalanan menuju Allah itu dimulai dengan taubat dulu. Kemudian yang kedua adalah islahun nufus wal qulub, memperbaiki jiwa dan hati. Ya, berseni hati, noto hati. Hatinya dibersihkan, diisi dengan amalan-amalan hati, diisi dengan cinta Allah, diisi dengan tawakal kepada Allah, diisi dengan takut kepada Allah, diisi dengan harapan kepada Allah dan amalan hati yang lainnya. Kemudian dibersihkan dari kotoran-kotoran hati. Apa kotoran hati saya? Harus saya bersihkan. Kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kesombongan, ujub, hasad, iri dengki, suudzon dan semuanya. Itu amalan yang luar biasa. Orang-orang sampai kepada Allah itu karena amalan hatinya. Kemudian yang ketiga amalannya adalah islahul ibadah, la siyama al-faraid, memperbaiki ibadah, terutama ibadah-ibadah yang wajib. Terutama ibadah yang wajib. Ya, terutama adalah sholat. Sholat 5 waktu diperhatikan waktunya, tata caranya, kekhusyuannya dan ibadah-ibadah yang wajib lainnya. Kemudian yang keempat, di antara cara memanfaatkan musim kebaikan termasuk bulan Rajab adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Salafus saleh lek wis mlebu Rajab itu sudah mulai memperbanyak Al-Qur'an untuk persiapan Ramadan. Ya, banyak baca Al-Qur'an, kemudian banyak doa, sing akeh doa ibu-ibu. Musim-musim kebaikan insyaallah doa-doa kita lebih mustajab. Kemudian juga yang banyak membaca zikir, terutama zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, zikir pagi, zikir sore, zikir mau tidur, zikir keluar rumah, masuk rumah dan seterusnya. Termasuk juga banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, yang terakhir. Kalau mau diperpanjang bisa silahkan ya, tapi 5 itu sudah mewakili insyaallah. Yang kelima adalah musa'adatul muhtajin, membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini juga amalan yang luar biasa, sesuai dengan kemampuan kita. Punya harta, membantu dengan harta. Punya tenaga, membantu dengan tenaga. Punya pikiran, bantu dengan pikirannya. Wis pokok membantu orang yang membutuhkan. Kita nolong orang, kita ditolong oleh Allah. Kita membahagiakan orang, kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses pada bulan Rajab ini dan bulan-bulan berikutnya. Ada hadis tentang doa yang sering diucapkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami berkah pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan.
Ini doa ini dibaca boleh ibu-ibu. Walaupun secara ilmu hadis itu sanadnya dhaif, lemah, tapi dibaca boleh, tidak apa-apa. Dibaca boleh tanpa berkeyakinan bahwa ini adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diwaca enggak apa-apa. Itu ada fatwa dari guru kami, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Khalid bin Abdullah Al-Muslih hafizahullah taala, bahwa membaca doa ini tidak apa-apa, boleh. Itu kan susunan yang bagus kan, ya, tanpa berkeyakinan ini adalah dari Nabi, karena hadisnya itu kan dhaif, tapi redaksinya itu bagus, apik. Kita sudah punya redaksi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yaitu kalau saya tambahi lagi ibu-ibu. Kan terakhirnya itu sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, ditambahi lagi fi khairin wa afiyah. Fi khairin wa afiyah. Sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dalam kebaikan dan afiyah, sehat wal afiyat, selamat, sejahtera. Jadi kudu sampai Ramadan tok, tapi sampai Ramadan dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sehat wal afiyat, selamat, sejahtera. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi khairin wa afiyah. Demikian. Baik, mungkin kita itu dulu ya. Kita berhenti di ayat berapa tadi? Ayat 9. Insyaallah nanti kita lanjut ayat berikutnya, ayat 10 dan yang setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, monggo kalau ada yang mau tanya boleh, 1-2 pertanyaan silakan. Monggo. Monggo Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adamnya. Nabi Adam sudah jadi. Iya, itu sebagian ulama menyebut itu alam adzar. Jadi alam semut. Sebagian menyebut itu alamul arwah, alam arwah. Jadi sebagian ulama menyebut itu adalah alam adzar, semut. Sebagian menyebut alam arwah, alam arwah. Sehingga tadi kan disebutkan bahwa roh itu sudah ada sebelum kita ada. Kemudian bapak ibu kita menikah, lalu kita menjadi janin di perut ibu 120 hari. Nah, Allah menyuruh supaya roh itu dimasukkan, ditiupkan kepada janin tersebut. Jadi itu alam dar. Kalau istilahnya itu alam adzar, yaitu alam semut. Maksudnya itu adalah alam arwah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo. Silakan Bu, maju aja biar jelas. Monggo. Iya. Iya. Lah ya, sholat sambil baca Quran kan. Cuman bacanya dari HP gitu kan, aplikasi Al-Quran kan. Hukumnya boleh apa tidak gitu? Ya boleh. Boleh. Iya, kalau dulu kan gini Bu. Kalau dulu kan bawa Quran gini kan. Ya. Gini kan. Kemudian ditaruh sini gitu kan. Kemudian rukuk. Nah, sekarang sudah ada aplikasi Al-Quran gini kan. Ganti gini. Sudah selesai, taruh sini, kemudian rukuk gitu. Gitu maksudnya. Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Sholat wajib dengan sholat sunnah itu sama aja.
Cuman kalau imam sholat 5 waktu, dianjurkan itu yang hafal. Jadi kalau imam sholat 5 waktu, dianjurkan yang hafal. Baca tidak apa-apa, tapi lebih utama yang hafal. Adapun kalau sholat sunnah seperti sholat taraweh mau baca panjang, tidak semua orang itu hafal, maka boleh baca, boleh. Mau imamnya mau sholat sendirian boleh, tidak apa-apa. Boleh itu, Bu. Ya. Iya. Iya, sujud tilawah itu tanpa duduk istirahat, tanpa ngangkat tangan. Jadi langsung ya, dari berdiri menuju sujud, dari sujud menuju berdiri. Tanpa ngangkat tangan, tanpa duduk istirahat. Kecuali kalau dari sujud berdiri kemudian mumet, ya tidak apa-apa, itu dah daripada dia jatuh. Seperti itu. Kemudian kalau yang tadi, Bu, sholat sambil baca di HP gini, Bu, ya. Iya, Bu. Yang penting jangan baca SMS nanti. Jangan baca WA. Iya. Jadi pastikan HP-nya itu mati koneksinya. Karena kalau tidak dimatikan nanti pas gini ada WA masuk, bocor pisan, Bu. Batal sholatnya nanti. Baik, kemudian ini yang terakhir ya, penutupnya ya. Ada fatwa ulama tentang yang ibu tanyakan tadi, alam arwah dengan alam semut ya. Itu begini fatwanya, Bu. Al arwah qoblal ajsad. Jadi roh itu diciptakan sebelum jasad. Wa alamul arwah a'ammu min alamid dzar. Alam roh lebih luas cakupannya dari alam dzar, semut tadi itu, ya. Li'annal murad bi alamid dzar al arwah allati akhrajaha Allah min dhahri Adam wa akhadha 'alaiha al 'ahd bi tauhid. Karena yang dimaksud dengan alam dzar, alam semut, ya, itu adalah roh-roh yang Allah keluarkan dari punggung atau tulang sulbi Nabi Adam dan diambil janji untuk mengisahkannya. Jadi maksudnya semut mengiku, Bu, maksudnya itu alam roh. Cuma diistilahkan dengan alam semut, gitu loh. Nyambung apa enggak? Nyambung ya. Alhamdulillah kalau nyambung. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma arzuqna as-sihhah wal afiyah wat thabat wal istiqamah wa husnal khatimah wal firdausal a'la minal jannah bighairi hisabin wala adzab. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ayah bunda kami, sayangi ayah bunda kami ya Allah, sebagaimana mereka berdua mendidik kami ketika kami kecil. Ya Allah, bimbing kami ya Allah agar kami terus istiqamah di zaman yang penuh dengan fitnah ini ya Allah. Jaga kami, lindungi kami ya Allah. Tolong kami agar kami selalu istiqamah taat kepadamu ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang terbaik. Ya Allah, sebelum kami mati bukalah pintu-pintu taubat sehingga kami sudah bertaubat dari dosa-dosa kami sebelum kami mati, dan kami mati tidak membawa dosa lagi. Kami mati Engkau ridho kepada kami. Kami mati lisan kami mengucapkan La ilaha illallah. Kematian kami adalah saat terindah bagi kami ya Allah. Saatnya kami keluar dari semua fitnah di dunia ini, dari semua gangguan, dari semua kepayahan, menuju luasnya rahmat kasih sayang-Mu. Ya Allah, bimbing kami terus ya Allah. Kuatkan kami ya Allah.
dengan langkah kami ini ya Allah yang tertatih-tatih di tengah godaan yang sangat banyak, di zaman fitnah yang luar biasa ini ya Allah. Kuatkan kami, berilah kami sehat wal afiat, sehat wal afiat, sehat wal afiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Monggo kita baca doa sholawat supaya Allah mudahkan kita semuanya bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah bersama keluarga besar kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabb warzuqna wa yassir lana biha al-hajjah wal umrah wal ziyarah fi khairin wa afiyah ma'a zawji wa awladi wa usrati wa aqribai fi khairin wa afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Qabul insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.